Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan yang wajib kami lalui di program. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Payakumbuh sudah berkenan untuk hadir mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita sebagai guru dan murid-murid kita juga, dan tentunya untuk SMK Negeri 1 Payakumbuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita sedikit ice breathing dulu. Boleh Bapak Ibu berdiri? Baik,
Terima kasih Bapak Ibu. Semangat lagi ya. Semangat. Luar biasa Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Kita lanjutkan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ya mengenai budaya positif. Kita ada kesepakatan forum diskriminasi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, saling menghargai pendapat sama peserta, kemudian berpartisipasi aktif dan semangat dan bahagia. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan atau mengurangi gimana Bapak Ibu kesepakatan untuk forum kita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jika kita bicara tentang budaya positif, mungkin ini sudah sering kita mendengar. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih sebetulnya budaya positif itu? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya ya Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Menurut saya budaya positif ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya. Berarti kata kuncinya adalah kebiasaan yang positif. Ada lagi Bapak Ibu selain kebiasaan, apa itu budaya positif? Mungkin tambahan Bu Putri, Iya, benar. ada di situ mungkin nilai-nilai dan keyakinan yang positif juga Bu Putri. Berarti udah ada tambahannya, ada kebiasaan yang positif, kemudian ada nilai-nilai. Nah, jadi Bapak Ibu betul sekali yang disampaikan oleh Bu Titi, Bu Indah, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah video. Video ini adalah video pemenang Oscar ya. Mari kita simak. Gimana Bu Nabila senyum-senyum dari tadi nonton filmnya? Kira-kira apa yang muncul di pikiran Bu Nabila? Nah, yang muncul di pikiran saya tadi dari video Kelari Temo Bukti, tadi kan terlihat seorang pria yang tidak peduli dengan lingkungannya sama sekali. Nah, setelah itu dia berubah menjadi peduli karena dimulai dari hal yang kecil, itu dari nenek yang meminta bantuan tanpa diminta oleh seorang pria. Nah, dari situ
dia baru tersadar kalau seandainya dirinya bisa melakukan dia bisa dengan melakukan sedikit perubahan itu berdampak besar bagi dirinya. Biasa sekali. Nabila, kenapa kayaknya Pak Arsa udah gak sabar mau berkomentar? Silakan Pak Arsa. Terkesima Pak yang belum Iya, setelah saya video yang mau ditayangkan, ternyata dengan yang pertama itu dia kan cuek dengan apapun yang terjadi, yang dia lihat maupun yang dia lakukan, gitu kan, dengan karakternya itu berdampak pada dirinya itu tidak terlihat dengan kebahagiaan. Namun setelah dengan peristiwa yang terjadi bersama nenek itu yang menolong nenek dan mengubah segalanya sehingga dia peduli dengan lingkungan sekitarnya dan itu berdampak pula terhadap pribadinya sendiri yang mana itu terlihat kebahagiaan. Jadi kesimpulannya di situ kalau kita mencintai lingkungan yang berada dekat kita akan merasa bahagia. Luar biasa sekali, boleh kasih aku karena ya betul sekali. Satu hal yang bisa kita ambil dari film ini bahwa ternyata hal-hal positif yang kita lakukan itu mempunyai dampak langsung ke kitanya sendiri. Kita menjadi lebih bahagia. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau siswa kita semua seperti itu. Jadi kita punya sikap-sikap positif, perilaku yang positif, peduli. Tentunya sekolah kita ini akan terasa lebih nyaman. Nah, itulah yang latar belakangi kita hari ini untuk membicarakan atau membahas lebih detail lagi tentang budaya positif, gimana caranya supaya sekolah kita ini terasa lebih nyaman, sehingga warga sekolah bisa berekspresi, bisa berkreasi, berkarya tanpa ada rasa buta, tanpa ada rasa takut, sehingga nanti tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila ya, itu bisa terwujud seperti itu. Sudah tidak asing lagi kalau profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak kita ini nanti dia menjalankan ibadahnya dengan tenang, punya akhlak mulia, kemudian mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, mereka punya solusi. Kemudian untuk kebinekaan global ini mereka saling menghargai dengan sama teman yang beda suku, beda ras, beda agama. Kemudian mereka punya kemampuan untuk berkolaborasi, bergotong royong, kreatif mengeluarkan ide-ide mereka. Kemudian juga bernalar kritis. Jadi informasi yang didapatkan mereka bisa mengolah, menganalisis sebelum itu digunakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik tentunya kita harus punya kemampuan untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Salah satunya, ya beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memahami konsep-konsep berikut ini. Ada disiplin positif, kemudian kita perlu memahami sebagai guru motivasi perilaku manusia. Kita bisa memulainya dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian memahami kebutuhan dasar siswa kita, kemudian mempelajari posisi kita dalam ketika menghadapi anak yang bermasalah ya, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu terlebih dahulu mengenai disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Jadi Bapak Ibu, kalau disiplin positif itu intinya adalah kesadaran di diri, tanpa adanya mungkin pengaruh ujian atau pengaruh hukuman. Jadi mereka taat ke aturan itu memang berdasarkan dari kesadaran diri mereka sendiri. Kemudian mereka juga bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, seperti tadi bahwa disiplin itu disiplin positif itu tidak dipaksa ya, karena pujian ataupun karena hukuman.
Di sini ada beberapa prinsip disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama sifatnya bukan menghukum. Kemudian yang kedua bersifat pembinaan. Yang ketiga menerapkan peraturan. Yang keempat kita harus tegas. Yang kelima memberikan konsekuensi yang tidak merugikan anak. Jadi kita usahakan apa yang kita lakukan itu tidak sampai merugikan murid kita. Kemudian menghormati kebutuhan perkembangan anak, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak, dan memastikan bahwa kita melakukan itu dengan prinsip setara gitu, dan adil. Di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Seperti siswa yang bolos di jam pelajaran tertentu. Nah, bagaimana penerapan disiplin positifnya? Beberapa yang bisa kita lakukan itu yang pertama memanggil anak, kemudian memberitahukan bahwa memang itu adalah sebuah kesalahan. Nah, disiplin positifnya gimana? Setelah selesai jam sekolah, kita minta untuk ke perpustakaan untuk membeli buku untuk dirangkum dan diceritakan ke temannya. Jadi konsekuensinya bisa kita lakukan kepada hal-hal yang positif. Kemudian bisa juga membuat karya tulis tentang disiplin dan kita membuat pengingat-pengingat itu di dinding kelas. Contoh kedua, di sini ada ini mungkin jarang kita temui, tapi bukan tidak pernah ada. Ini ada tulisan yang menjelekkan guru. Apa yang bisa kita lakukan sebagai penerapan disiplin positif? Pertama kita bisa memanggil anak tersebut, kemudian memberitakan bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita bisa meminta anak untuk menggambar, menyalurkan kreativitasnya ya, untuk menggambar di dinding dengan cara yang benar atau membuat karya seni yang lainnya. Atau kita juga bisa meminta anak untuk mencari dan membuat tulisan tentang profesi guru agar beliau lebih biar anak ini lebih menghormati guru. Kemudian kita juga bisa ada kata-kata yang bisa kita selipkan di kelas. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang untuk disiplin positif. Hal berikutnya yang perlu kita pahami sebagai guru adalah tentang motivasi perilaku manusia. Karena siswa kita ini apapun yang mereka lakukan itu ada yang memotivasi. Nah itu kita harus pahami dulu mengenai motivasi perilaku ini. Menurut Gosen itu ada 3 tingkatan ya, 3 tingkatan motivasi. Ini adalah yang pertama, tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau bahasa kitanya cari aman saja gitu. Jadi tidak mau dihukum dan tidak mau ditegur, ya ikuti saja. Nah itu motivasi paling rendah. Setingkat di atas motivasi ini ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sifatnya juga sementara ya, karena kalau tidak ada imbalan atau tidak ada dapat penghargaan nanti bisa-bisa motivasi itu bisa hilang. Nah, karena itu dari eksternal. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi yang tertinggi Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif adalah bertujuan untuk yang tingkatan yang ketiga ini. Jadi kita mengarahkan anak ini untuk menjadi orang yang mempunyai nilai yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif ini adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apresiasi untuk SMK Negeri 1 Payakumbuh itu dalam beberapa tahun terakhir kita sudah rata-rata sudah menerapkan ini. Kita semua sudah paham tata caranya, kita sudah menerapkan dan itu sudah luar biasa sekali. Tinggal mungkin lagi bagaimana keyakinan kelas ini memang teraplikasikan, tidak hanya dalam kertas. Nah, jadi kita sebagai guru di sini berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Ya, kata-katanya itu harus yang mudah dipahami. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Nah ini menariknya adalah ada tanda tangan Bapak Ibu.
Di satu sekolah saya juga pernah melihat ada sidik jari yang ditempel atau tangan. Jadi mereka merasa memiliki berada di dalam keyakinan kelas itu. Mungkin ini bisa juga kita contoh Bapak Ibu, tidak hanya membuat keyakinan kelas, tapi ada tanda dari siswa kita itu, tanda tangan atau sidik jari seperti itu. Nah, kapan dikatakan berhasil keyakinan kelas ini adalah ketika terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman. Kalau kelas kita masih belum nyaman, berarti ada keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami Bapak Ibu adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, ini juga sudah tidak asing lagi. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira kalau di foto ini kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kesenangan. Iya. Untuk studi kasus, kita contohkan Ibu Zulaika. Dia seorang wali kelas 11, bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tommy. Nah, Tommy ini sering minta bekal temannya, hasil temannya. Nah, kita coba lihat. Yang kita lihat di sini adalah apa kebutuhan yang mempengaruhi perilaku si Tommy ini. Ya, alasan pertama yang ini kemungkinan pertama karena orang tuanya tidak memberi bekal. Nah, berarti apa kebutuhannya Bapak Ibu adalah hidup bertahan hidup. Kemudian jika alasan Tommy itu karena senang ya diperhatikan, nah berarti kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diri diterima. Kalau Tommy ini alasannya karena ingin ditakuti oleh teman-temannya di kelas, berarti dia ada kebutuhan kekuasaan. Kemudian jika Tommy ini mungkin karena bosan ya orang tuanya itu saja yang dibawa bekalnya, berarti dia kebebasan. Nah, kalau dia hanya iseng asal-asalan ya mungkin nah berarti apa kebutuhannya itu Bapak Ibu? Kesenangan ya, kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu itulah kenapa kita perlu memahami ini agar nanti kita ketika anak menghadapi masalah ya kita telitilah dulu apa kebutuhan yang perlu terpenuhi. Jadi diharapkan nanti kita agak lebih bijak untuk memberikan konsekuensi kepada murid. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita di sini perlu juga memahami posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu ternyata ini saya pahami juga di guru penggerak. Ternyata kita punya posisi kontrol. Ya, yang pertama ada guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Saya cuma akan menampilkan video. Mari kita amati sama-sama Bapak Ibu ekspresi. Kemudian apa yang tampil dari si guru dan si siswa nantinya. Yang pertama ini posisi menghukum Bapak Ibu. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
itu? Aku. Yang dulunya? Oh, yang anaknya. Oh, yang dulunya. dulunya. Oh, sakit. Oh, biasa. Oh, masih yang baru. Kalau anak mami Bu, dikirain anak. Jadi kalau guru itu gimana ciri-cirinya kalau dia sebagai pemukul beda? Marah ya. Emosinya langsung tinggi, tidak mau menerima alasan anak. Kemudian kalau anak gimana ekspresinya? Ketakutan, tertekan, Dongkol. Karena kita tidak tahu bahwa anak ini mungkin bisa jadi suatu saat dia dendam sampai tua, mungkin bahkan dia masih dendam, dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, kita coba lihat posisi pembuat merasa bersalah yang kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Pak Ronald, gimana? Ciri-cirinya kalau guru pembuat merasa bersalah itu gimana, Pak Ronald? Menggunakan kalimat yang seakan-akan yang ditegur itu merasa bersalah. Padahal bahasanya lunak ya, bahasanya bahasanya tidak menyakitkan, tapi memposisikan anak ini memang dampaknya besar sekali seperti itu. Tanpa kita sadari kadang kita melakukan hasilnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Pak Bayu gimana Pak Bayu? Ciri-cirinya kalau yang guru sebagai teman ini kalau kita lihat dari video. Sepertinya kalau dari gurunya mungkin terlihat membela anak Bu. Cuma dari segi anaknya pun tidak merasa bersalah jadinya Bu. Karena dia dapat membela di situ. Terus sekali jadi ciri-cirinya guru itu sering melakukan pembelaan dari kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Jadi anak tidak merasa bersalah. Nanti disomakan oleh ibu. Tergantung nanti ya. Kita lanjutkan posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini Naren! transformasi agar ini ya. Oh, mungkin bisa Pak Arif kira-kira gimana ini Selamat pagi, Bu. kalau Selamat pagi, posisi, Naren. apa, Maaf, Bu. memantau ini. Saya terlambat. Dan menurut Pak Arif apakah Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Kita sudah saksikan video yang kelima. Siapa lagi ya, Bu Yani? Nah, menurut Bu Yani gimana dengan video ini? Dari video tadi terlihat bahwa Bu Guru itu istilahnya tidak berdiskusi kepada murid kenapa dia terlambat, kemudian mencari solusi yang ditimbulkan oleh murid tersebut sehingga murid tidak merasa terpaksa nanti ketika dia bisa menjalankan konsekuensi yang sudah dilakukannya terhadap dia. Terima kasih Bu Yani, luar biasa sekali. Ada tambahan kira-kira Bapak Ibu? Jadi poinnya guru kalau sebagai manajer itu dia tidak hanya mengingatkan akan kesalahan si murid, tapi juga menggali kesadaran dirinya, kesadaran diri akan keyakinan yang sudah dibuat bersama ya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga mencoba untuk mencarikan solusi. Nah, itu mungkin bedanya dengan pemantau tadi. Nah, jadi kita ketemu ya Bapak Ibu bahwa dari kelima posisi itu, posisi mana yang lebih bagus? Posisi manajer. Nah, kenapa? Karena dengan posisi manajer itu kita mengajak anak untuk bertanggung jawab ya, kemudian menemukan solusi. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi ini adalah proses untuk menyadarkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Ada segitiga, berarti ada 3 ya Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini video kita lanjutkan saja, karena tadi sudah. Menstabilkan identitas. Kalau untuk menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita amankan dia dulu. Kesalahan yang dilakukan itu adalah suatu hal yang biasa. Semua orang punya kesalahan. Ya, kemudian kita yakinkan bahwa permasalahan itu nanti bisa kita selesaikan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita coba mengenal apa sih kebutuhan dasar mereka sebetulnya, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi intinya adalah gimana mengembalikan kesadaran mereka dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang baik, ya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, hal-hal yang kita bahas tadi, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, kemudian memahami posisi kontrol kita dalam
berhadapan dengan masalah siswa. Kemudian segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah untuk bagaimana budaya positif itu bisa tercipta atau terwujud di sekolah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sebagai guru di SMK Negeri 1 Payakumbuh bisa menerapkan ini semua supaya tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tenang seperti itu, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya profil belajar Pancasila, dan SMK Negeri 1 Payakumbuh lebih maju, lebih sukses lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf. Oh ya, belum ya. Terakhir refleksi Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu perwakilan saja kira-kira dari apa yang sudah kita bahas ini bersama, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu ya. Terima kasih Bu Utri dari penampilan yang tentang diskriminasi budaya positif, luar biasa sekali. Di sini yang paling berarti sekali itu di posisi kontrol restitusinya, bahwasanya kita bisa memposisikan diri kita yang sebagai yang mananya gitu. Yang selama ini mungkin kita mentok jadi satu, sekarang kita bisa memilah-milah kita sebagai penghukum kah, atau teman kah, atau manajer kah, atau yang lainnya seperti itu Bu. Kita terapkan di pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ija, terima kasih Bapak Ibu semua, tetap semangat. Saya akhiri untuk diseminasi kita tentang budaya positif hari ini dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya tahu kenapa Ibu panggil? Tahu. Arya, jadi Ibu dapat laporan dari Bu Deka kalau Arya sering terlambat. Betul itu ya? Iya Bu. Udah berapa kali ada terlambat? Kira sudah 4 kali Bu. 4 kali. Menurut Arya itu salah nggak? Salah Bu. Salah. Jadi gini ya, kalau membuat kesalahan itu biasa. Ibu juga pernah membuat kesalahan. Dan segala sesuatu itu tentunya punya alasan ya. Kenapa Arya bisa terlambat? Arya hidupnya lambat Bu. Jam 8 jam 10 ya. Arya sering begadang Bu. Sering begadang. Jadi karena itu terlambat. Kita rasanya pernah buat keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nggak. Apa yang dilanggar kira-kira? Disiplin. Menurut Arya disiplin itu penting. Penting Bu, karena bisa mengatur waktu. Jadi kalau sudah seperti ini, menurut Arya gimana lagi solusi? Tidur lebih awal Bu, tidak begadang lagi. Itu saja. Ibu apresiasi niat baiknya, mudah-mudahan nanti Arya tidak terlambat lagi ya, dan Ibu nanti insya Allah kerja sama juga dengan orang tuanya. Ibu harapkan Arya konsisten dan ingat selalu keyakinan kelas yang sudah kita
buat bersama teman-temannya. Jadi sekarang silahkan ayo kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aliaranti dari kelas 11 BD 1. Saya telah membuat kesalahan yaitu terlambat sekolah. Dan saya diberi nasihat oleh Bu Utri untuk tidak terlambat lagi. Dan saya tidak diberi hukuman oleh Bu Utri. Dan dia memberikan saya kesempatan lagi untuk lebih baik lagi dan tidak terlambat lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa dipanggil? Mungkin berkaitan dengan tugas. Kemarin saya masuk, tapi tidak mengumpulkan tugas. Ya, semua orang kan pernah punya kesalahan. Tapi setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Nah, kemarin kenapa dia tidak menunjukkan tugas? Kemarin saya ngantuk Bu, soalnya semalam saya sekolah itu sampai jam 12 Bu. Akhirnya di pas pelajaran yang Ya, masih ingat dengan kelas kita? bertanya jawab. Nah, kira-kira sudah sesuai belum dengan jadwal kelas kita? Nah, jadi apa yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Pertama, yaitu yang kedua, dia tidak akan tidur lagi malam lagi dan dia akan mengumpulkan tugas besok. Itu apresiasi. Kalau tanggung jawabnya dia, silakan diperbaiki kembali. Dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia dari kelas 12 DR1. Saya merasa senang walaupun saya melakukan kesalahan tetapi saya tidak dihukum dan saya diberi nasihat dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tadi kan ibu terima kan, ujian dari lokal mulai kira-kira kan ibu terima. Tapi tentunya kita harus deal dulu, berarti ada kesepakatan kita untuk lokal supaya ibu dapat mulai bergerak di situ. Nah, coba sampaikan apa kesepakatannya. Kalau ibu kasih contoh lagi. Silakan perwakilan dari Yasha. Ini peraturan kelas untuk digital onboarding dan digital operation. Beda dengan kesepakatan dengan wali kelas. Berarti hanya di mangkal itu saja. Kalau Aisyah tadi menyampaikan weekend ya, berarti kebersihan, berarti kita sepakat untuk menjaga kebersihan. Bisa? Silakan diketik. Bisa menjaga kebersihan kelas. Bisa? Desi sambil nyetik siapa bisa lanjut yang kedua. Dari kelompok sini yang ingin menyampaikan pendapat ya. Tidak, Jak lah Nis, kamu lu.